Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 25 Januari 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda di Koran Tribun Timur edisi hari ini. Di antaranya di halaman pertama kita melihat berita politik yang datang dari berita pemilu. Joko Widodo langgar etika. Presiden sebut ia dan menteri bisa berkampanye. Kemudian P3 meminta presiden cuti jika ingin berkampanye. Tribuners, topik ini sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo menyatakan menteri dan presiden boleh berkampanye. Secara aturan, pernyataan ini tidak menabrak aturan di pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, bermasalah secara etika dan moral. Pengamat politik Universitas Hasanuddin Rizal Faris menyatakan tindakan Presiden Joko Widodo melanggar etika. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden harusnya tak mengeluarkan statement seperti itu. Pasalnya, hal tersebut akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Apalagi netralitas aparatur sipil negara juga akan dipertanyakan. Tentu sebagai kepala negara, kita sangat menyayangkan, katanya pada saat dihubungi pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya politik terbagi atas dua unsur, yaitu mulai dari soal konstitusi dan juga etika. Dalam konstitusi di Undang-Undang Pemilu 281 memang menyatakan bahwa hal ini tertulis, namun secara etika itu disebut pelanggar. Kemudian Mahfud MD akan mundur dari kabinet. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud akan mengajukan pengunduran diri pada waktu yang tepat. Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan itu adalah hak pribadi Mahfud. Jokowi akan menghormati keputusan tersebut. Kemudian Tribuners, dari Luwu Timur kita tersajikan berita DPRD Kolaka Utara dukung Provinsi Luwu Raya. Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, menyatakan mendukung terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Ia menyebutkan Kolaka Utara dan Kolaka siap bergabung dengan Provinsi Luwu Raya. Hal itu dikatakan Buhari saat berdiskusi dengan Bupati Luwu Basmin Matayang dan Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan Insinyur Hasbi Syamsu Ali saat puncak peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78 dan Hari Jadi Luwu ke-756 yang dipusatkan di Stadion Andi Hasan Oputo Hatta, Malili, Luwu Timur pada Selasa 23 Januari 2024 siang. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Buhari nyeletuk, bagaimana dengan perjuangan Provinsi Luwu? Kami dari Kolaka dan Kolaka Utara sangat mendukung terbentuknya Provinsi Luwu Raya sebagai daerah otonom baru, kata Buhari. Ia menambahkan, salah satu jalan mewujudkan Indonesia emas adalah dengan menjadikan Tanah Luwu sebagai provinsi baru. Kemudian Tribuners, dari Jeneponto ada gerakan cepat membangun kembali Pasar Sentral Karisa. PJ Bupati mengatakan setelah ketemu dengan Muhtar Tompo, saya pede ke pasar. Harapan masyarakat Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terkait pembangunan Pasar Karisa menemui titik terang. PJ Bupati Jeneponto Junaidi Bakri telah membuat proposal pembangunan pasar untuk diserahkan ke Menteri Perdagangan. Proposal itu diserahkan Junaidi ke tokoh nasional asal Jeneponto Muhtar Tompo yang akan mengawalnya. Dalam podcast Ngopi Tribun Timur edisi Senin 22 Januari 2024, Junaidi dan MT bercerita bagaimana mereka bertemu dan bersama-sama memperjuangkan pembangunan Pasar Karisa. Kemudian Tribuners, di sisi kiri dari halaman pertama Koran Tribun Timur, dari Piala Asia 2023, Timnas Indonesia di bibir jurang. Kita dapat melihat klasemen tingkat
klasemen tim peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Ada 6 tim yang digambarkan pada koran hari ini dan Indonesia menempati urutan keempat. Dan Indonesia dinyatakan akan lolos ke fase knockout jika terjadi 3 skenario yang sudah dituliskan pada kolom di atas. Dari Qatar, Tribun Timur dilaporkan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menipis. Pada pertandingan pamungkas malam tadi, timnas Indonesia kalah 1-3 dari tim Jepang. Pertemuan kedua kesebelasan yang berlangsung di Stadion Al-Tumama Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memainkan formasi 5 bek lagi pada laga malam ini. Sementara Jepang yang diunggulkan pada laga malam ini memainkan pola menyerang sejak awal pertandingan. Jepang langsung mendapatkan angin segar pada awal laga usai Ayase Ueda diganggu oleh Jordi Amat di dalam kotak penalti. Wasit Khamis Mohamed Al-Marri dari Qatar langsung memutuskan hadiah penalti untuk tim Samurai Biru. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya dari berita yang disajikan di halaman pertama, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Irham. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi untuk edisi Kamis ya? Rabu. Kamis. Oh iya. Kamis 25 Januari 2024. Jadi kita akan naik dengan berita nasional tentang polemik pernyataan Presiden Jokowi tentang Presiden dan Menteri boleh bisa kampanye dan memihak pada calon Presiden atau di Pilpres 2024. Iya. Jadi ini menjadi bola salju yang terus menggelinding di kalangan para akademik, para masyarakat dan para pengamat politik di Indonesia. Apalagi menjelang 1 minggu, 2 minggu ya kalau tidak salah, 2 minggu menjelang pemilihan, 3 minggu menjelang pemilihan. Yeah. Pak Jokowi mengatakan bahwa sebagai presiden dia punya hak politik juga. Beliau punya berhak untuk memihak kepada calon presiden yang dia pilih, yang diinginkan. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Pak Jokowi ketika berdampingan dengan calon presiden Prabowo Subianto nomor 2. Dan sebagaimana diketahui, Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Nah, pernyataan ini menuai kontroversi karena pasalnya beberapa waktu lalu pada Pilpres 2019 lalu, Pak Jokowi mengatakan bahwa pejabat negara itu harus netral di pemilih presiden. Iya. Termasuk menteri, termasuk ASN dan pejabat pemerintah lainnya. Kenapa sekarang justru mengatakan boleh memihak dan boleh berkampanye? Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Riza Paris, mengatakan apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar sebenarnya, secara kelembagaan benar, karena itu diatur oleh undang-undang. Namun menurut Rizal ini apa yang dikatakan Pak Jokowi itu dianggap tidak beretika secara politik. Karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi itu melekat dirinya fasilitas negara. Kalau untuk mau berkampanye silakan, Pak Jokowi harus cuti dan melepaskan atribut kenegaraan yang dimiliki. Tapi persoalannya menurut pengamat politik UNHAS, fasilitas yang ada di presiden itu melekat 24 jam meskipun dia cuti. Nah, itu yang bisa yang sulit untuk dipisahkan. Termasuk salah satunya pas pampres. Kendaraan dinas itu sulit untuk dipisahkan karena itu adalah fasilitas yang melekat pada presiden. Nah, pertanyaannya apakah Pak Jokowi akan cuti? Nah, ini yang belum dijawab sampai sekarang.
desakan untuk cuti juga ini bukan hanya datang dari pengamat, tapi juga dari politisi P3 yang merupakan yang sekarang berseberangan dengan Pak Jokowi. Iya. Jadi politisi P3 Ahmad Baidowi atau biasa disapa Pak Awik itu meminta Presiden Jokowi untuk cuti kalau memang belum mau berkampanye, mengkampanyekan pasangan nomor kedua. Dan yang kedua itu tadi melepaskan atribut-atribut fasilitas negara yang dimiliki. Nah, apakah Pak Jokowi akan melaksanakannya? Ya tunggu saja pertemuan berikutnya. Iya. Berikutnya Pak Is. Iya. Yang menarik juga ini ada pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa dia akan mundur dari kabinet Pak Jokowi. Iya. Nah, pernyataan ini sebenarnya sudah lama diungkapkan Pak Mahfud. Cuma sampai sekarang realisasi belum ada. Nah, dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia akan mengundurkan diri. Dia menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Iya. Jabatan ini sebenarnya sangat strategis di kabinet Jokowi karena terkait dengan politik dan keamanan di Indonesia. Desakan untuk mundur juga itu sudah disampaikan oleh calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo. Dia minta kepada Pak Mahfud supaya mundur dari jabatannya supaya pertandingan melawan di Pilpres nanti lebih fair. Masyarakat juga akan lebih salut kepada Pak Mahfud jika mundur dari jabatannya. Iya. Jabatannya. Itu yang untuk lebih lengkapnya mungkin silakan dibaca di Tribun Timur edisi cetak halaman 1. Iya. Berikutnya Pak Is tentang berita Timnas Indonesia. Aduh sayang sekali. Timnas Indonesia melawan Jepang di pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023 kalah dengan 3-1. Sempat ada harapan sih ketika Timnas Indonesia mencetak gol ke Jepang, tapi setelah peluit pertandingan berakhir Indonesia kalah 3-1. Sebenarnya kita menunggu pertandingan lainnya hasil pertandingan lainnya di grup apa itu? Di grup F ya Waria? Di grup D. Bahrain Kak. Di grup lainnya lah. Iya. Untuk apakah mengetahui apakah Indonesia akan lolos ke 16 besar. 16 besar ini. Iya. Ada 3 skenario sebenarnya yang bisa dilihat nanti ya Bapak. Pertama adalah Bahrain kalah dengan margin 3 gol. Iya. Berapapun skornya, Indonesia bisa lolos. Atau Bahrain kalah 0-2. Iya. Atau yang ketiga, Bahrain kalah 1-3 dengan catatan disciplinary point-nya harus lebih kecil dari Indonesia. Ya misalnya kartu kuningnya apa dan sebagainya. Tapi Indonesia tadi berapa dapat kartu kuning 3 ya kalau tidak salah. Ya skenario kedua, Kirgistan lawan Oman imbang berapapun skornya. Kemudian skenario ketiga, Kirgistan menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Kemudian yang kedua, Kirgistan menang dengan skor 3-2 dengan catatan disciplinary point-nya harus lebih kecil dari Indonesia. Nah itu masih ada harapan semuanya sih meskipun kecil. Tapi kita berharap Indonesia bisa lolos. Karena ini merupakan sejarah bagi Indonesia. Bisa lolos di fase grup Piala Indonesia. Ya kita doakan saja Dika. Kita doakan semua. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan mendoakan Timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Pak Is. Kisah 2 berita menarik di halaman 1 Tribun Timur edisi cetak Kamis 25 Januari 2024. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke halaman 11 Tribuners. Dari prediksi DPRD Dapil Sulsel 8, ancaman pendatang baru. Pertarungan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan akan menjadi pembuktian dari petahana. Saat ini petahana paling lama berada di DPRD Sulsel adalah legislator Partai Gerindra Henny Latif dan legislator Partai Demokrat Sele KS Dalle. Para petahana ini mendapatkan tantangan dari pendatang baru. Para wajah baru dalam politik ini adalah generasi milenial. Mereka adalah putra dari kepala daerah
Yang pertama, Andi Muhammad Ikram yang meski namanya baru masuk dalam jajaran politik, namun dia adalah putra dari Bupati Sopeng, Andi Kaswadi Razak. Kaswadi Razak adalah salah satu ketua Golkar daerah tersukses di Sopeng. Saat ini, Golkar Sopeng menjadi penguasa di bumi Latemamala dengan 12 kursi. Kemudian ada Andi Muhammad Ikram, kampanye beberapa waktu lalu, ia pun memberikan motivasi dan semangatnya untuk maju bertarung di Dapil Wajo Sopeng. Saya merasa terpanggil untuk membangun daerah kelahiran Kabupaten Sopeng dan Wajo yang kita cintai bersama, ucapnya. Selain itu, Partai Amanat Nasional juga menurunkan caleg milenial yang diprediksi akan duduk dalam pemilu 2024 mendatang. Ia adalah Ahmad Mufilih Insani. Ahmad adalah putra dari Bupati Wajo Amran Mahmud. Ia memberikan motivasi dan semangatnya untuk maju bertarung di Dapil Wajo Sopeng. Saya merasa terpanggil untuk membangun daerah kelahiran Kabupaten Wajo yang kita cintai bersama, karena jika yang duduk di DPRD provinsi adalah orang Wajo, tentu akan lebih memberikan perhatian kepada kita dibanding jika bukan orang Wajo, katanya. Partai lain pun juga mendorong wajah baru untuk mengisi dan mendampingi para petahana. Dapat kita lihat di sebelah kanan Tribuners ada prediksi Sulsel 8 Sopeng Wajo, terdapat 11 tokoh yang tergambarkan di sana. Kemudian masih dari Kabupaten Wajo, Tribuners, balap liar ganggu aktivitas pemilu. Knalpot Brong dan balap liar ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo pada 24 Januari 2024. Hal itu diutarakan oleh salah seorang warga bernama Ferry di jalur 2 Sengkang, Jalan Rusak. Mengganggu sekali, apalagi di ruas jalan ini ada rumah sakit, kantor bupati, dan pemukiman padat penduduk. Bunyinya itu kadang buat kita tidak bisa tidur, ujar Ferry. Dikatakan balapan liar juga masih sering terjadi, khususnya di sepanjang jalur 2 Sengkang dan Jalan Poros Anabanua Belopa. Kemudian Tribuners, beralih ke berita lain, relawan Zainuddin Hasan divonis hukuman percobaan. Dari Bulukumba, Syamsuri, relawan calon anggota legislatif DPR RI Zainuddin Hasan di Kabupaten Bulukumba divonis hukuman percobaan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Syamsuri penjara 8 bulan, percobaan 1 bulan, dan denda 3 juta rupiah. Syamsuri terbukti melanggar tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 523 ayat 1J dan pasal 280 ayat 1 huruf J. Sudah diputuskan kemarin di Pengadilan Negeri dan demikian putusannya, kata Ketua Bawaslu Bulukumba Bakri Abu Bakar pada Rabu 24 Januari 2024. Selanjutnya Tribuners, Mukhtar Tompo serahkan proposal pembangunan Pasar Karisa ke Zulkifli Hasan. Politisi Partai Amanat Nasional Mukhtar Tompo mengawal Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan di Hotel Claro Makassar di Sulawesi Selatan pada Kamis 24 Januari 2024. Mukhtar Tompo nampak berada di belakang Zulkifli Hasan. Setelah itu, Mukhtar Tompo dan Zulkifli Hasan bergerak ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai Maros. Politisi asal Jeneponto ini menyerahkan proposal pembangunan Pasar Karisa Jeneponto kepada Zulkifli Hasan sebelum meninggalkan Maros. Saya sudah serahkan langsung proposalnya kepada Pak Menteri dan beliau langsung terima, ujarnya saat itu. Zulkifli Hasan pun menerima proposal dari Mukhtar Tompo. Dan Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Tribuners. Halo Kasim. Ya, halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik saja Kak. Ya, Ya, bagaimana kabar perpolitikan hari ini Kak? perpolitikan hari ini baik-baik saja. Apa yang dibahas? Apa yang menarik? Apa yang menarik Kak? Yang menarik ini tentu adalah sisa kurang lebih 20 hari lagi toh. Iya. Ini memasuki masa-masa genting. Dan sudah makin kelihatan Iya. siapa yang akan duduk nanti di DPR ataupun DPR RI.
Nah, karena urusan pilpres itu urusan pusat kita urus. Iya. Jadi kita masuk ke prediksi Sulsel 8 untuk DPRD Sulsel. Ini meliputi Kabupaten Sopeng dan Wajo. Iya. Nah, ini ada pertarungan atau wajah baru. Jadi petahana ini sangat sementara lagi apa namanya ya, lagi dakdikduk ini menghadapi para penantang baru karena putra dari kepala daerah di Kabupaten Sopeng dan Wajo maju bertarung untuk itu. Iya, iya, iya. Dan ini akan menjadi semacam hal yang mengkhawatirkan untuk para petahana. Jadi ada seperti di Sopeng ini ada namanya Andi Muhammad Ikram yang meskipun anak muda tapi bapaknya bupati bos. Bupati Sopeng, Andi Kaswadi Rasak. Pak Andi Kaswadi ini sudah memperlihatkan di Sopeng. Ada pemilu lalu dia melawan Kan senior tak kecil atau kami. kota kosong yang lalu di melawan Pak Kaswadi 94% ya. Ini pemenang yang luar biasa, kemudian mampu membawa Partai Golkar untuk mendapatkan 12 kursi pada pemilu berikutnya. Logikanya begini, orang lain saja dia bantu, apalagi anaknya. Iya, 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 iya. Jadi ini Andi Muhammad Ikram menjadi penantang serius untuk para petahana, 8 petahana ini. Kemudian kalau kita lihat juga, Ketua Panwaju Amran Mahmud juga menurunkan putranya Ahmad Husan namanya. Ini akan menjadi lokomotif PAN di Wajo untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Begitu. Jadi ini pertarungannya agak menarik karena dua anak kepala daerah diturun bertarung. Nah, apakah efek dari dua kepala daerah yang mampu mendatangkan 2 kursi untuk Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional? Iya, iya, iya. Karena selama ini di dapil Sulsel 8 Iya. sangat sulit untuk mendapatkan 2 kursi karena ini kan terbatas kursinya hanya 7. Kita akan lihat nanti apakah memang bisa, dan suara terbanyak itu ada di Wajo. Dan kalau kita lihat ini penantang baru ini banyak dari Wajo, di Partai Gerindra semua itu orang Wajo itu. Andi Saiful sama Nafsari itu dari Wajo semua. Nah, Bupati Wajo tadi sudah kita bahas toh. Nah, itu juga. Kemudian di partai-partai lain juga banyak diturunkan orang-orang Wajo. Nah, kalau kita lihat komposisinya kemarin itu orang Sopeng itu apa namanya ada sekitar Suwati Haseng, kemudian di siapa namanya Mendetik, Hidayati, Sermire, Jadi bahas memang kapan Henny, Latif, paling banyak 4 orang maju kemarin dari 7 kursi. Ini akan menarik karena beberapa petahana tidak maju lagi seperti Andi Tendriliu itu untuk PKB tidak maju lagi. Dia masih kosong. Dan ada juga di Desi Susanto di Partai Nasdem tidak maju lagi. Ini akan menjadi menarik karena pendatang baru datang dengan kekuatan besar. Yang sementara itu petahana ini siap-siap. Seperti itu. Oke? Iya. Kasih Kak. Beralih ke halaman 16 Tribuners dari Tribun PSM. Beda persiapan antara PSM dan juga Persita. Skuad Tavares tak kunjung lengkap dan tanpa diuji coba. PSM Makassar dan Persita Tangerang telah memulai persiapan menyambut lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan saling bentrok demi 3 poin pada pekan ke-24. PSM Makassar bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
Persiapan kedua kesebelasan sangat berbeda. PSM Makassar tertinggal dari Persita. Tim berjuluk pasukan Rambang ini harus atau baru menggelar latihan perdana pada Kamis 18 Januari 2024. Makanya Bernardo Tavares sebagai juru taktik mengejar ketertinggalan persiapan dengan latihan 2 kali sehari. Latihan pagi fokus pada pengembalian fisik pemain, sorenya mengasah teknik dan taktik bermain. Namun juara bertahan Liga 1 ini belum punya rencana untuk menggelar uji coba, baik lawan tim selevel ataupun tim level di bawahnya, untuk lebih mematangkan persiapan. Padahal uji coba sangat penting untuk melihat sentuhan dan chemistry pemain pasca libur sejak pertengahan Desember lalu. Kemudian regenerasi pemain juga dilakukan. Regenerasi mulai dilakukan Bernardo Tavares kepada skuad PSM Makassar. Juru taktik asal Portugal ini memanggil 10 pemain akademi PSM Makassar untuk bergabung di latihan skuad senior. Mereka ikut latihan di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa pada Selasa 23 Januari 2023. Pemain dipanggil dari berbagai posisi. 4 dari PSM U20 yakni Rizal sebagai striker, Ghazali sebagai winger, Muhammad Baihaki Rifai sebagai bek tengah, dan Firdaus Jupri sebagai kiper. Kemudian 6 dari PSM U18, Musril sebagai bek kiri, Anca sebagai kiper, Muhammad Yusran gelandang, Juan Alberto striker, Ahmad Riyadi bek kanan, dan Adit Wijaya Putra sebagai striker. Tribuners, untuk melihat ulasan selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. 4 kali mak ditanyakan kau dengar. Siapa tanya? Yang reviewer koran yang ya, apa kabarnya skuad Jukueja hari ini, Kak? Untuk Jukueja sejauh ini terus mempersiapkan tim. Kemarin mereka latihan di Stadion Kalegoa dan bedanya itu ada kehadiran supporter. Ya. Namun untuk ulasan kali ini kita akan lebih mengulas perbedaan persiapan antara PSM Makassar dan Persita Tangerang. PSM akan bertemu dengan Persita di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 4 Februari mendatang. Nah, kalau kita lihat dari segi persiapan ini ada 3 perbedaan dari kedua tim ini yang akan saling bertemu. Ya. Pertama, PSM lambat latihan, baru menggelar latihan pada minggu lalu 18 Januari, sedangkan Persita sudah melakukan persiapan sejak 10 Januari. Ya. Kemudian kedua yaitu skuad Jukueja ini belum full squad, 3 pemain asing sampai sekarang ini belum gabung. Yuran, Victor Mansaray ditambah dengan Sepolo. Sementara Persita sudah full squad untuk menatap kompetisi selanjutnya. Ketiga itu dalam hal persiapan pertandingan. Ya. PSM belum berencana menggelar uji coba. Nah, kalau kita mau mengukur rencana uji coba PSM ini paling lambat sudah dilakukan mungkin pekan depan, setidaknya itu hari Rabu lah, sebelum terbang lagi ke Balikpapan. Sementara Persita ini sudah berencana menggelar uji coba pada akhir pekan ini, akan melawan Persija Jakarta, salah satu tim kuat juga di Liga 1. Nah, jika kita mengacu pada 3 perbedaan ini dalam hal kesiapan, tentu PSM Makassar jauh tertinggal dalam hal persiapan, namun itu bukan menjadi masalah. Iya, halangan bagi PSM mungkin untuk meraih 3 poin nanti untuk lawan Persita di Stadion Batakan, apalagi mereka bertindak sebagai tuan rumah di Kalimantan Timur nanti. Begitu, Faiz. Ya, terima kasih Kak. Tribuners, berita selengkapnya dalam sajian Koran Tribun Timur edisi hari ini dapat Anda baca dengan mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1 juta, Tribuners dapat menghubungi hotline
di 0411811500 atau di WhatsApp Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.